Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Junus Eka Cornelis Nahas, NIM 190340123, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik, Konsentrasi Politik Indonesia, semester 5. Ini merupakan video ujian tengah semester dengan mata kuliah Hubungan Pusat dan Daerah dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Syafruddin MA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hubungan antara pusat dan daerah berdasarkan beberapa undang-undang, di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hubungan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah selama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah berjalan dengan dimensi yang berbeda, yaitu adanya penerapan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab sebagai undang-undang pokok produk era baru yang pada prinsipnya mengutamakan pembangunan ekonomi. Yang kita ketahui bersama juga bahwa hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan pembangunan ekonomi yang berasaskan trilogi pembangunan pada waktu itu, yaitu stabilitas yang makin mantap, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya. Beberapa pengaruh dari adanya trilogi pembangunan tersebut adalah pelaksanaan otonomi yang diarahkan untuk terbentuknya stabilitas pemerintahan daerah dengan beberapa ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama, konsentrasi kekuasaan ada di lembaga eksekutif atau kepala daerah. Yang kedua, ditutupnya akses parpol dalam pemerintahan daerah, dihapusnya BPH atau Badan Pemerintahan Harian sebagai perwakilan parpol di dalam pemerintahan daerah pada versi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Yang ketiga, tidak dilakukannya hak angket DPRD yang dapat mengganggu keutuhan kepala daerah. Yang keempat, kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi secara hierarki kepada presiden. Dan yang kelima, kepala daerah hanya memberikan keterangan kepada DPRD tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun sekali. Pada masa pemerintahan Orde Baru, untuk memperkuat posisi kekuasaan, telah memberikan peran dan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif di daerah. Dalam hal ini, kepala daerah ditandai dengan pemberian sambutan atau sebutan kepala daerah sebagai penguasa tunggal di daerah. Hal ini tentu saja membuat kedudukan kepala daerah pada waktu itu menjadi sentral dan dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun di sisi lain, kepala daerah menjadi boneka atau kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau presiden untuk mengamankan setiap kebijakan pemerintah di daerah. Implikasi dari dominasi kekuasaan lebih berat pada pemerintah pusat dan kepemimpinan di daerah yang berorientasi ke atas atau pusat menyebabkan rakyat berada pada posisi yang lemah atau strong state and weak society, di mana civil society itu sama sekali tidak diberdayakan atau tidak berdaya, di mana nilai-nilai kedaulatan rakyat mengalami pengikisan akibat kuatnya kekuasaan pemerintah yang tercermin dalam struktur kekuasaan dan garis kepemimpinan sampai ke daerah. Dengan konsep otonomi yang demikian, pemerintah daerah pada dasarnya bukan sebuah institusi otonom yang bisa menjadi saluran bagi aspirasi rakyat, melainkan menjadi pemerintah pusat di daerah. Penggabungan konsep desentralisasi bersama-sama dengan konsep dekonsentrasi yang lebih menonjol
menjadikan otonomi yang dikembangkan adalah manipulasi demokrasi atau sentralisme yang terbungkus demokrasi atau sentralisme yang dikemas dengan dekonsentrasi. Dapat dirasakan yang terjadi pada saat pemberlakuan undang-undang ini adalah sangat sentralistik. Hubungan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Ada beberapa konsep dasar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Di antaranya, 1. Membesarnya kewenangan dan tanggung jawab daerah otonom. Yang kedua, keleluasaan daerah untuk mengatur atau mengurus kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali 6 kewenangan yang dipisahkan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, kewenangan yang utuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat, tumbuhnya prakarsa, inisiatif, dan meningkatnya peran masyarakat. Banyak hal baru yang diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Salah satunya adalah pemisahan antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah dalam membentuk susunan pemerintah daerah. Sebelumnya, kedua lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang disebut dengan pemerintah daerah. Menyertai pemisahan kedua lembaga tersebut, maka DPRD diberikan tugas, hak, dan wewenang yang sangat luas dan bernuansa parlementarian. Misalnya, kita tahu bersama hak DPRD untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah atas suatu kasus. Di samping itu, kepada kepala daerah diberikan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. Ketentuan tersebut membuka peluang terjadinya penolakan oleh DPRD yang dapat berujung pada upaya pemberhentian terhadap kepala daerah. Kewenangan daerah otonom menurut pasal 7 ayat 1 dan 2 bab 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mencakup urusan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali urusan yang telah ditetapkan sebagai urusan negara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, yaitu A. Bidang politik luar negeri, B. Bidang pertahanan keamanan, C. Bidang peradilan, D. Bidang moneter dan fiskal, E. Bidang agama, dan F. Kewenangan atau urusan bidang lain. Kewenangan atau urusan yang disebutkan setelah kata kecuali dan kewenangan atau urusan di bidang lain tersebut merupakan kewenangan atau urusan negara yang tidak dibagikan kepada daerah otonom dan tetap diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Namun, dalam pelaksanaannya bisa dilimpahkan kepada gubernur provinsi yang dimana merupakan wakil pemerintah pusat di wilayah administrasi provinsi. Ketentuan tentang urusan daerah atau otonom tersebut berbeda dengan ketentuan urusan daerah otonom menurut undang-undang sebelumnya yang disebut nyata dan bertanggung jawab. Karena dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa urusan daerah disebut dengan kategori otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota, dan otonomi terbatas pada daerah provinsi, tetapi dengan sebutan yang sama, yaitu otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dapat dirasakan bahwa dengan pemberlakuan undang-undang ini terjadi pola hubungan pemerintah pusat dan daerah mulai menuju kepada model hubungan yang lebih desentralistik. Penjelasan hubungan pusat dan daerah. Penjelasan hubungan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam implementasinya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 masih menimbulkan dampak negatif, yakni
munculnya arogansi beberapa daerah, sehingga terkesan terjadi pembangkangan di beberapa daerah. Demikian pula, dominasi peran DPRD atas kepala daerah yang mempunyai kewenangan memberhentikan kepala daerah dengan alasan pertanggungjawaban tahunannya tidak diterima oleh DPRD. Hal ini menjadikan hubungan antara kepala daerah dan DPRD di beberapa daerah berjalan dengan tidak harmonis. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki beberapa perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Di antaranya, 1. DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah. 2. Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah provinsi, DPRD provinsi. Pemerintah kabupaten kota terdiri dari pemerintah dan DPRD kabupaten atau kota. 3. Desentralisasi dilaksanakan bersamaan dengan tugas pembantuan. 4. Otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang kelima, titik berat otonomi pada kabupaten atau kota. Yang keenam, mengatur pemerintahan desa atau adanya pengakuan terhadap otonomi desa. Yang ketujuh, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan mitra pemerintah daerah. Yang kedelapan, pemilihan kepala daerah langsung dilakukan oleh rakyat atau biasa kita tahu dengan pemilu. Penjelasan hubungan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibedakan atas beberapa jenis. Dalam pasal 9 disebutkan 1. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongruen, dan urusan pemerintahan umum. Yang kedua, urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang ketiga, urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Yang keempat, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima, urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dalam satu negara. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1 terdiri atas politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi, moneter, fiskal, dan agama. Namun, pemerintah pusat dapat melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal dan wakil pemerintah di daerah, yakni gubernur, yang berasaskan pada asas dekonsentrasi. Dengan demikian, urusan pemerintah absolut memang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tak berkaitan dengan pemerintah kota dan kabupaten yang mengedepankan asas desentralisasi, bukan perwakilan pemerintah pusat. Dilihat dari isinya, kita tahu bersama bahwa undang-undang ini lebih seimbang dalam arti tidak terlalu menonjol pada model desentralisasi, tetapi juga tidak terlalu menonjol pada aspek sentralisasi. Dari beberapa penjelasan di atas terhadap berlakunya undang-undang mengenai pemerintah daerah
Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa hubungan antara pusat dan daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan dalam lingkungan sosial masyarakat. Karena masalah tersebut dalam praktiknya ternyata menimbulkan ikan tarik-menarik atau spanning of interest antara kedua satuan pemerintahan. Terlebih dalam negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintah yang sangat jelas. Ada alasan yang biasa dikemukakan adalah menjaga kesatuan dan integritas negara telah menjadi salah satu alasan pemerintah pusat untuk senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah daerah untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerahnya. Demikianlah beberapa penjelasan yang dapat saya paparkan yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah dengan berdasar pada beberapa undang-undang tentang otonomi daerah yang telah saya sebutkan tadi. Kiranya video ini dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.